Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 7, bagaimana cara membuat program penyucian dan pengeringan mobil secara otomatis. Yang pertama-tama, mari kita buka bersama-sama CX Programmer, program untuk membuat aplikasi tersebut. Dan terus kita harus pilih New. Kemudian untuk nama device name-nya tergantung dengan tugas kita. Ini alat otomatis. Kemudian untuk device tipenya saya akan pilih CP1L dan juga network tipenya itu ya pastinya USB. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam program. Nah, programnya ini kan sekarang bagaimana kita cara membuat dari pencucian hingga sampai pengeringan. Yang pertama-tama, tentunya kita harus membuat tombol start dan juga stop. Dimana inputnya saya kasih 00, yaitu ini adalah push button dari start. Kemudian saya memberi perintah keep, di mana ketika saya memberikan data inputan dia akan terjaga ataupun terkunci agar tidak bisa hilang datanya. Ini adalah IR start-nya, di mana fungsi IR start-nya itu adalah sebagai data input maupun atau data output yang bisa kita gunakan. Kemudian menambahkan push button stop. Push button stop call-nya 001. Ini adalah PB stop. Oke. Kemudian kita satukan. Oke. Kemudian data yang sudah kita taruh tadi di keep akan kita masukkan di bawah yang akan kita satukan dengan timer dan juga counter pada buzzer. Jadi 00 IR start. Kemudian kita akan menambahkan timer di sini. P1S sekitar S, kemudian kita taruh normalin close-nya. Di sini ada dimana sini fungsi C itu adalah counter. Ini adalah counter dari buzzer tersebut. Oke, kemudian kita jangan lupa taruh ini lagi alamatnya. Ini akan saya tambahkan, yaitu adalah NT0 counternya. Oke. Kemudian saya akan menambahkan output di sini untuk output dari counter yang sudah kita berikan tadi, yaitu untuk outputnya saya beri 10.00. Ini adalah buzzer. Oke, kemudian kita satukan. Sudah kita satukan. Nah, setelah ada tombol input dari start, maka kita harus tambahkan dia sebagai tombol stop untuk menghentikan dari data counternya. Ini ada terus langsung dihubungkan. Jadi counter number ini adalah untuk membaca data bit yang digital. Oke, lanjut lagi ke programnya. Setelah kita masukkan dia ke dari PB stop, maka kita harus membuat outputnya. Yang pertama-tama kita harus membuat yang pertama itu ada start-nya pastinya. Kemudian kita tambahkan counter buzzer yang sudah kita berikan tadi.
counter buzzer. Kemudian untuk outputnya kita akan memberikan dia dua. Yang pertama conveyor, yang dua sprayer. Jadi ketika mobil sudah berjalan, di conveyor akan bergerak, kemudian langsung di spray juga. Itu untuk proses yang pertama. Jadi ini adalah output yang pertama 10.01. Dengan edit komennya kita taruh dia motor conveyor. Oke, kemudian satu lagi outputnya kita berikan 10.02. Ini adalah sprayer. Oke. Kemudian kita akan menambahkan perintah lagi. Setelah dia di spray, mobil tersebut keluar dari mesin dan akan dideteksi oleh yang namanya sensor. Jadi saya akan menambahkan sensor 02. Ini adalah sensor untuk inputannya. Ketika ada sensor, maka pastinya akan ada mendeteksi benda tersebut. Jadi saya akan menambahkan dia. Yang pertama ada diffu. Ini adalah maksud dari diffu ini adalah differential up ini adalah ketika mobil telah dibaca oleh sensor, maka dia akan terdeteksi. Kemudian ada juga namanya diffd. Kita tambahkan diffd di program ini. Kita akan menambahkan dia diffd 602. Kemudian di komennya ini adalah, jadi dia bertahap, dimulai dari ketika dideteksi, kemudian sampai dengan siapnya. Oke, setelah ini siap programnya, kita akan menambahkan lagi di bawah lampu dari sensor tersebut ketika dia sudah dideteksi. Kita tambah, sini kita taruh outputannya 10.05. Ini adalah lampu sensor. Oke, kemudian kita menambahkan lagi setelah lampu sensor, kita akan menjelaskan prosesnya ketika dia mulai dari deteksi, kemudian disemprot hingga sampai setelah selesai sampai finish. Yaitu kita pertama taruh yaitu adalah tombol internal relay start. Kemudian kita tambah lagi di sini dia detect. Ini adalah outputannya, kita taruh. Ini adalah 10.03 mesin dryer. Oke, jadi maksud dari program ini adalah ketika tombol start dimulai, maka dia akan terdeteksi, kemudian tidak akan langsung finish, kemudian dia akan dikeringkan. Nah, ketika dikeringkan, sekarang kita akan masuk ke dalam proses selesai. Ketika dia kering, dia akan selesai. Jadi ini kita tambahkan dia 602.
internal relay finish, kemudian tombol NC nya kita masukkan, tambah lagi satu lagi, untuk outputnya kita taruh lampu selesai 10.04 karena sisa adalah ini adalah lampu finish. Oke, kemudian kita akan menambahkan dia di sini kontaknya. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, ketika program ini sudah selesai dijalankan, ketika program ini semua sudah siap dijalankan, maka kita harus menambahkan internal relay finishnya agar semua programnya berhenti. Jadi kita harus tambahkan di room 0 dan di room 1. Kita tambahkan di sini. Dan tambahkan di sini sebelumnya. Saya masukkan dia 602 sesuai dengan alamat, kemudian finish, oke, kemudian ditambah lagi di sini di room 1, harus menambahkan di room 1-nya juga. Ini adalah finish, kemudian kita paralelkan. Oke, sudah. Nah, ketika seluruh program sudah kita buat sampai dengan selesai, maka kita work online program. Kita akan work online simulasinya. Nah, sekarang lagi proses pengiriman data melalui data tersebut. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan menjalankan programnya. Oke, kita kasih inputan. Ketika dia 1, tombol ditekan, maka yang terjadi adalah oke, ini dia tampilannya. Nah, ketika PB tersebut kita tekan, PB start kita tekan, maka si counter ini akan hit selama 1 detik, hidup mati selama 1 detik. Dan conveyor hidup, spraynya juga hidup. Nah, ketika sudah disiap di spray, maka kita akan masuk, ketika dia sudah siap di spray, sensor akan mendeteksi. Kita beri masukan dia 1, maka yang terjadi adalah
Kan terjadi adalah lampu sensor akan hidup, kemudian setelah hidup dryernya juga akan hidup. Jadi ketika dia sudah dideteksi mobilnya, dia akan dikeringkan. Setelah siap dikeringkan, kita beri masukan dia 0. Oke. Nah, di sini dia program akan kembali seperti semula. Jadi program tersebut ada yang lari. Perkenalkan, nama saya Ganda Putra dengan NIM 3211801012 dengan ujian PLC. Yang pertama itu soalnya 5 komponen utama dalam PLC itu ada power supply, CPU, data memory, input modul, dan output modul. Dimana power supply itu adalah satu daya tegangan yang kita gunakan untuk mengkonversikan dari 220 volt AC menjadi 24 volt DC, dan tegangan paling rendahnya itu adalah 5 volt untuk data input ataupun output dari interface. Kemudian ada CPU, di mana CPU ini adalah otak dari sistem segala sesuatu ini, dan juga CPU ini memiliki memori yang dalamnya adalah program dan juga data. Input modul ini merupakan suatu data yang kita masukkan ke program untuk kita jalankan, dan kemudian untuk output ini adalah keluaran dari input yang telah kita masukkan di awal lalu diproses di CPU. Dan kemudian nomor 2 ada jelaskan alokasi memori pada PLC, di mana alokasi yang pertama itu adalah CIO, merupakan alamat data yang digunakan untuk spesial I atau O, dan juga ada word area, merupakan di mana word area ini merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Holding area merupakan memori yang tetap menyimpan data sebelumnya walaupun PLC telah dimatikan. Dan selanjutnya timer dan counter hampir sama fungsinya, namun saja timer ini hanya digunakan untuk waktu jeda, sedangkan counter digunakan sebagai counter untuk menghitung aliran arus listrik yang masuk. Dan biasanya sih pada PLC ini memiliki 4096 counter dan 4096 timer. Dan juga ada data memori area yang merupakan memori yang dapat digunakan untuk menyimpan data memori bukan dalam bit atau on off. Kemudian nomor 3 ada sistem wiring diagram input on atau off lampu menggunakan push button. Nah, yang pertama di sini ada 12 pin inputan dengan satu common dan juga normally close, ada grounding dan juga plus minusnya. Nah, di sini kita gunakan yang pertama, kabel positif atau negatif pada umumnya dapat dihubungkan dengan sistem power supply yang telah dihubungkan pada breaker MCB yang kemudian dihubungkan ke port COM-nya. Jadi tergantung kitanya, kalau kita masuk ke sini positif, maka sini juga akan positif, tergantung dengan output yang kita berikan. Kedua, kabel positif atau negatif pada umumnya sama yang akan dihubungkan dari power supply yang dihubungkan ke breaker MCB, yaitu yang sering kita gunakan pada inputan untuk ini ada itu push button yang sering kita gunakan. Nah, jadi di sini bisa kita masukkan push button, dan push button. Selanjutnya ada dua cara untuk untuk pengkabelan positif dan negatif. Yang pertama, jika memilih menggunakan kabel positif yang dihubungkan pada port COM-nya, maka untuk pengkabelan negatif akan dihubungkan pada kaki negatif pada push button. Jadi ketika kita meletakkan ini positif, maka pada salah satu kaki sensor atau push buttonnya harus masuk ke negatif. Jadi sebenarnya gitu. Lalu jika kita memasukkan pertama memilih kabel negatifnya dihubungkan dengan COM, maka salah satu kaki push buttonnya akan menjadi positif. Yang keempat ada namanya pengkabelan output relay, di mana saya menggunakan relay 1 dan relay 2, itu ada K1 dan K2. Untuk penjelasannya, ini untuk menghidupkan
off atau mematikan melalui dua buah relay. Jadi contohnya ketika K1 atau relay pada kaki NO atau normally open ada 4, 0, 4, 6, dan 9, kemudian wiring pada kaki pole-nya 1, 3, dan 11 dihubungkan pada kaki relay K2 yang kemudian di-wiring pada kaki relay K2-nya sekitar K2-nya 1, 3, dan 13 akan dihubungkan ke output LANPO sebagai keluarannya, dan supaya kita mengetahui apakah program tersebut berjalan atau tidak. Nah, di sini ada contohnya pengkabelan output dari PNP maupun pengkabelan output dari NPN. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengkabelan output pada PNP. Nah, gambar di atas merupakan wiring pengkabelan sensor PNP. Ini adalah PNP. Pada bagian wiring pengkabelan ini merupakan pengkabelan metode sourcing, atau di mana koneksi pengkabelan sumber tegangan positifnya ini akan dihubungkan ke port I/O-nya. Sedang port I/O pada PLC. Sedangkan sumber tegangan negatif akan dihubungkan ke port COM PLC dengan output PNP, dan untuk output pada PNP ini biasanya sumber tegangan positif akan dihubungkan ke port I/O pada PLC. Lalu ada pengkabelan output NPN, di mana pengkabelan output NPN ini adalah pengkabelan metode syncing, di mana koneksi pengkabelan sumber tegangan positif akan dihubungkan ke COM, dan negatifnya dihubungkan ke port I/O pada PLC. Dan ini merupakan kebalikan dari PNP. Kemudian nomor 5, jelaskan langkah-langkah untuk koneksi dari PLC ke CPS1 dengan PC. Yang pertama itu ya pastinya kita harus langsung hubungkan kabel USB dari PLC ke komputer. Yang kedua, buka dulu CX programmernya, lalu aturlah CX program pada mode online, pilih PLC seperti ada di layar ini, kemudian pilih Work Online atau dengan cara tekan tombol Ctrl W atau pada keyboard. Apabila keluar jendela pop-up, untuk melanjutkan klik yes. Ada ladder diagram yang telah online tandai dengan warna hijau pada masing-masing kontak pada ladder yang aktif, seperti yang kita lihat gambar sini. Seperti yang kita lihat ini tadi work online-nya, kita pilih yes untuk menjalankan programnya seperti ada gambar ini. Kemudian transfer program ke PLC. Yang pertama pilih PLC. Ini biasanya ada di atas kolom, kemudian pilih transfer lalu klik to PLC. Apabila ada jendela pop-up pengaturan download atau download option, maka pilih OK dan tunggu proses download sampai selesai. Kemudian klik OK. Oke. Dan ini ya program download itu PLC Now PLC 1. Oke. Untuk yang nomor 6 disuruh menggambar desain ladder diagram latching relay, di mana pada program PLC ladder PLC rangkaian lock atau latch sering digunakan untuk start on atau off menggunakan push button, seperti yang kita gambar wiring tadi. Pada rangkaian ini terdapat dua buah tombol, satu tombol on dan satu tombol off. Dan tombol ini adalah kontak dengan tipe NO, dan juga tombol off-nya kontak dengan NC atau normally close. Prinsip kerja dari rangkaian lock adalah ketika tombol on ditekan maka output akan menjadi on, dan akan tetapi jika on ketika kita dan dia akan on ketika tombol dari on-nya kita lepas. Untuk mematikan output digunakan tombol 2, yaitu tombol off. Nah, mungkin orang bertanya bagaimana caranya agar output tetap on ketika tombol on dilepas. Caranya adalah dengan menggunakan kontak tambahan atau auxiliary pada output yang digunakan sebagai pengunci atau lock. Ketika tombol on dilepas, output akan tetap dialiri arus dari kontak tambahan tersebut, dan kotak tombol off ditekan
atau memutus aliran arus ke output, maka output akan off dan akan tetap off karena kontak tambahan pun sekarang dalam kondisi off. Jadi mungkin itu aja dari saya, sekiranya dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.